Haleluya, dan dipersilakan duduk. Luar biasa Tuhan dan luar biasa Allah kita, amin. Hidup kita akan bertahan dan tak tergoyahkan karena Yesuslah yang menopang hidup kita. Sesuai dengan pujian penyembahan kita, indah sekali. Saya juga percaya bahwa demikianlah, karena sampai pada hari ini pun saya bertahan karena Yesuslah yang menopang hidup. Haleluya, luar biasa. Dan saya juga yakin setiap pribadi kita ini akan bertahan karena Yesuslah yang menopang hidup kita. Nah, pada hari ini saya ingin membawa satu bahagian firman Tuhan yang berkata wanita bijak lebih berharga dari permata. Dan mungkin ada yang berkata, pastor, last week lah wanita. Ayah, bulan-bulan inilah wanita punya bulan lah ini. Dan 21 hari bulan, hari 6 yang akan datang. Ada hari 6 apa tuh? Ada acara wanita di atas lah. Dan ya, yang itu kami buka tuh pun yang semua wanita. Wanita lah. Siapa yang minat betul mau jadi kaum ibu pun ikut, boleh juga ikut. Terlalu minat ya. Dan tidak dibenarkan seorang lelaki pun mendekati bangunan ini pada hari itu. Dan saya dengan Elder Thomas sudah diam-diam buat program kami dua. Kami dua akan bertapuk dalam ruangan ini. Waktu sudah bunyi pingkan di atas, terus masuk rempuh pintu. Dan kami dua akan makan. Haleluya, karena makanan mereka itu ya ampun. Haleluya. Nah, itu acara hari 6 ini, jangan ketinggalan semua yang wanita. Kalau suami kamu tidak mau hantar kamu, to order Grab helikopter, bawa kamu ke sini. Haleluya. Tak payah Grab taxi, helikopter. Kalau dapat pakai drone. Haleluya. Wanita bijak lebih berharga dari permata. Itu bahasa yang akan disampaikan pada hari ini. Amsal 31 ayat 10. Harap ada di sini. Amsal 31 ayat 10. Kalau sudah muncul di sini, saya baca bagi kita. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sekali lagi, istri yang bijaksana. Oke, bijaksana itu bahasa yang kita paham. Istri yang excellent. Woi, excellent. Macam mana mau sebut excellent no? Istri yang berkemampuan extraordinary. Oh ya, itu bagus dengarnya. Siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, dalam kata lain, pengkhotbah ataupun Amsal ini mau sebut begini. Seorang istri yang berkemampuan tinggi, berpengertian dalam, dan orang yang sangat pandai bertoleransi, ia mengalahkan seorang ratu universe. Mudah pahamnya sekarang kan? Karena di sini dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Karena semua yang macam ini, manusia akan berebut. Dan ia berkata, ia lebih berharga dari permata. Mengejutkan orang yang minat harta, pearl, apalagi mutiara. Itu cukup mengejutkan. Dan di sini ada emas murni, satu karung. Di sini ada satu wanita yang bijaksana, penuh pengertian, dan toleransinya cukup tinggi. Dan di sana ada seorang ratu universe. Dan orang yang bijak akan memilih wanita yang bijaksana ini. Dia tinggalkan sekarung emas dan dia biar pergi ratu universe. Nah, mari. Dia berkata bahwa seorang istri yang bijaksana. Wanita bijak lebih berharga dari permata. Ada orang dengar wanita bijak. Iya, ada wanita bijak. Ada program wanita bijak. Ya, namanya kadang-kadang wanita bijak, tetapi tidak cukup bijak kadang-kadang. Nah, mari. Saya membawa yang pertama, pandai menyokong suaminya. Woi, mudah sahajanya. Amsal 14
Amsal 14. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Sekali lagi, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Nah, wanita yang bijak itu, pertama, dia pandai menyokong suaminya. Ada orang tengok perempuan, wanita itu, orang tengok dari penampilannya cantik, luar biasa. Oh, ini bagus. Kadang kalau wanita itu cukup pandai dalam apapun pekerjaan, dia menduduki satu jawatan yang paling tinggi dan gajinya besar. Dan itu orang pikir itu paling bagus. Tetapi Amsal tidak boleh diabaikan. Amsal berkata bahwa wanita, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya. Karena asal mula wanita diciptakan supaya menjadi penolong bagi Adam. Nah, itu kita akan lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Asal mulanya wanita itu dibentuk karena Tuhan mau dia menjadi penolong bagi Adam. Dan itu sebabnya waktu wanita tampil dalam dunia nyata, dalam perkembangan zaman, wanita itu berkarya, wanita itu makin hari makin cekap dan makin hari makin luar biasa. Dan makin hari makinlah membuat banyak perkara dan juga membuat banyak keruntuhan. Banyak kerajaan hancur karena wanita. Banyak raja-raja hancur, tersungkur, hancur lebur jadi debu karena wanita juga. Dan itu sebabnya Amsal dengan tegas tampil wanita yang bijak, dia lebih berharga daripada permata. Penampilan seorang wanita, kehadiran seorang wanita dalam dunia ini cukup bermakna dan cukup berbaloi. Itu sebabnya pada hari ini ada Hari Wanita dan Happy Mother's Day. Waduh, yang membuat handphone kita hang. Karena semua bunga keluar. Happy Mother's Day. Bunga raya. Bunga rose, bunga apa lagi. Bunga tulip, bunga matahari keluar juga. Bunga sakura ada. Dan itulah wanita. Nah, pada hari ini, wanita bijak lebih berharga daripada permata. Oleh sebab itu, wanita yang sudah menikah dan dikatakan pandai menyokong suaminya, akan sangat berbaloi bagi suamimu. Dikatakan kalau engkau hadir, engkau membangun rumah tanggamu, tetapi kalau engkau tidak bijak, engkau sendiri akan meruntuhkannya. Mudah saja, sebelum engkau kawin dengan suamimu, adakah suamimu terkenal? Adakah suamimu berprestasi tinggi dan luar biasa? Sesudah engkau kawin dengan dia, adakah engkau masih lihat prestasi itu pada dia? Masihkah ia terkenal? Masihkah kemampuannya makin naik atau engkau lihat bahwa tidak? Berarti engkau tidak bijak. Pasti marah sudah ini. Ini Hari Wanita kan bagus, puji-puji saja kan. Karena begini. Karena dikatakan dari awal, dia lebih berharga daripada permata. Dan dia membangun, bukan meruntuh. Nah, kalau seorang wanita datang ke dalam kehidupan seorang lelaki, suaminya harus lebih bersemangat, lebih berenergi, lebih berprestasi, dan tak akan tergoyahkan. Amin. Sesuai dengan nyanyian tadi. Akan bertahan demi istrinya yang luar biasa itu. Tetapi ada suami yang mau bunuh diri. Karena istrinya langsung tidak menyokong. Langsung tidak menyokong hidup suaminya. Suaminya mau buat ini, dia bantah. Suaminya mau plan ini, dia bantah mentah-mentah. Suaminya mau bergerak ke kanan, dia bantah habis-habisan.
Dan ketahuilah esok atau lusa suamimu akan hancur lebur jadi debu. Kalau tidak bunuh diri, dia akan mati berdiri. Haleluya. Amin. Wanita, betapa pentingnya kamu dalam hidup sebuah keluarga. You mau suamimu luar biasa, pandailah menyokong suamimu. Kalau dia tidak ada idea, kamu cadangkan bagi dia. Daddy, mana yang lebih bagus? Ada yang sebut daddy. Ada yang masih disebut darling kah? Dal. Hai Dal. Ada yang sebut honey. Orang-orang tua sebelum kita tuh honey. Honey. Kita boleh buat ini ke honey? Hah? Ada? Saya rasa macam kenalnya yang seperti ini. Ataupun kamu seorang wanita yang tidak bijak. Woi, Daddy, itu kejut kita. Kenapa kau tidak mau buat ini? Adakah? You jadi pengarah kah? Ataupun you jadi bos besar di rumah sekarang? Inilah yang dikatakan pandai menyokong. Beritahu dia, honey, kamu tengok itu gerai pisang goreng sana tuh. Ada. Mau pergi beli kah? Tidak, beginian. Saya rasa ada aura kau berdiri di sana jual goreng pisang kita sekeluarga. Adakah macam itu? Boleh juga. Kan ini yang menyokong, Bang. Kalau dia tidak ada idea lah. Dia menyokong begini. Dia cadang begini. Darling, bolehkah kita pergi jual goreng pisang? Sekali kau dengar goreng pisang, kita ini sudah miskin melarat kah? Hohoi, itu tidak sokong tuh. Kalau kau tidak setuju, katakan kepada suamimu, boleh juga idea itu, tapi kalau dapat kita jual kereta Mercedes. Tidak ada model tuh, kata suaminya. Ya, caranya cukup menyokong, amin. Kalau bantah dengan segala lemah lembut, kelembutan segala sesuatu. Nah, disinilah peranan kamu kepada suami. Wanita yang bijak, bukan wanita yang bodoh. Kalau kamu bodoh-bodoh, runtuhlah keluarga itu. Mulai pada tengah hari ini keluar saja. Wah, Daddy, saya lihat kau pada hari ini makin hari makin gemuk, makin kurus. Kalau dia gemuk, nampaknya kau makin kurus kau. Semangat dia mau hidup. Padahal 96 kilo tuh. Tidak apa, wanita yang bijak pandai cakap. Coba kau begini, Daddy, terlalu gemuk kau ini. Kau tengoklah, suami kau hari esok tergantung tuh lehernya di pokok rambutan di belakang rumah tuh. Betul, sudah. Ada satu suami dia bunuh diri di Sematan. Dia pergi ke laut tuh. Anaknya teriak-teriak, Daddy. Terus berjalan, terus lenyap tuh. Dan akhirnya orang interview anak dan istrinya. Itulah mami. Hari-hari bantah suami Daddy di rumah. Daddy mau buat ini, dia bantah mentah-mentah. Daddy mau buat ini, dia bantah. Lawan saja. Dan akhirnya Daddy mereka lenyap di Sematan. Bambis di lautan. Dimakan oleh ikan hiu. Kalau ikan hiu tidak makan, dimakan oleh Ratu Roro Kidul Laut Selatan. Mana mau cari suami itu? Hilang. Karena dibantah habis. Tidak bijak namanya. Amin. Haleluya. Wanita yang bijak lebih berharga dari permata. Kalau engkau bijak, kau tengok saja suamimu esok atau lusa. Dia semangatnya hidup. Bangun pagi-pagi. Terus minum air suam tuh. Karena engkau lebih bijak. Bagi semangat dengan dia. Haleluya. Nah, inilah wanita bijak, pandai cakap dan pandai menyokong. Amin. Jangan bantah-bantah. Kalau kau bantah, carilah jalan. Carilah jalan yang terbaik untuk bantah. Amin. Bukan berarti tidak bantah, karena di dalam Mereskos ada bahasa dikatakan berani cakap. Bukan you tidak setuju, diam-diam, salah. Di dalam suami istri berani cakap, itu betul. Kau tak setuju, cakap saja. Tetapi cara cakapnya lah. Cara cakapnya. Daddy,
Betul, dari keturunan tidak pandai kamu orang ini. Waduh, itu sudah salah tuh. Itu tidak bijak tuh. Beritahu dia, Dedi, saya tahu bahwa kamu tidak terdedah dengan banyak-banyak hal sejak purbakala, sejak anak-anak. Tapi kali ini kalau kau boleh buat macam ini, macam mana? Wih, semangat dia tuh. Haleluya. Nah wanita, macam mana wanita? Rasa-rasanya macam mana? Ada rasa-rasa mau bertobat? Itu baru yang pertama. Yang kedua, mari. Jangan lama-lama di sana. Yang kedua, menolong membangun. Nah, Kejadian ayat 2, 18. Ini yang dikatakan. Kejadian 2 ayat 18. Mari. Sebenarnya macam mana? Menolong membangun. Ya, hampir sama juga ayat dia ini. Tapi mari kita. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, macam-macam terjemahan, macam-macam penilaian orang dengan ayat ini. Yang sepadan itu kalau kawinnya biarlah sama tinggi. Kalau kawin biarlah yang sama penampilan. Itu salah. Apalah masalahnya kalau kita yang pendek kawin yang tinggi lambai kan? Tidak ada masalah. Janganlah, sudah kita keturunan kecil, mau paksa-paksa kita dengan yang kecil lagi. Ya ampun, jadi apa keturunan kita? Nah, jadi apa? Itu sebabnya orang kaya di kampung orang ketua kampung, kalau dia banyak anak, dia pergi kepada pemuda yang tinggi lambai, berprestasi, putih, handsome. Dia datang di pintu rumahnya setiap pagi itu. Tua kampung nih. Oh nak, you ada di dalam kah? Bangun, kita dua mau pergi cari ikan. Sebenarnya bukan cari ikan. Dia mau jinak-jinak dengan pemuda yang handsome, tinggi lambai luar biasa ini. Supaya kawin dengan salah satu anak dia. Supaya keturunan mereka lebihlah hebat. Itu sebabnya zaman purbakala orang paksa kawin. Kawin dengan orang miskin tetapi penampilan laki itu luar biasa. Ambil keturunan. Bukan cinta, itu kawin keturunan. Sekarang jangan buat macam itu lagi. Haleluya. Bertobat. Kalau kau cinta, cintalah. Jangan paksa-paksa kawin. Oke? Nah, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau seorang lelaki itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Lalu Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Dia ambil satu tulang rusuknya. Dan dia bangunlah seorang wanita. Dan dia bawa wanita itu kepada Adam. Waktu Adam tengok dia, terus jatuh cinta. Pantangan pertama. Suka atau tidak suka, tidak ada pilihan. Karena dia mereka dua saja yang hidup di muka bumi. Tetapi saya pernah dengar ada satu kaum bapak kata begini. Kalau sekali dia tengok ada satu perempuan di sana, merokok. Dia kata kalau saya dengan dia saja yang hidup di muka bumi, bagus saya mati bujang telayak saja, bujang tang. Kata teruk betul juga yo. Ya begitulah pastor. Tidak suka saya. Oh ya kok, tak suka. Kalau tak suka jangan beritahu kami. Ya ampun. Nah, dibawalah wanita itu ke hadapan Adam dan Adam berkata, inilah wanita. Saya beri nama dia Hawa, seorang wanita perempuan karena dia adalah dagingku dan dia adalah tulangku. Dan dia bersatu dengan Hawa dan itulah istri dia. Dan dikatakan pandai menolong, membangun. Dikatakan dia dijadikan sebagai penolong. Seorang wanita itu harus menolong suaminya, amin. Waktu suaminya sudah sudah kelang kabut, sudah tidak dapat berbuat apa-apa, yang istrinya lah yang harus datang dan harus menolong dia. Ayo, mari Dedi, kita tanam pokok durian, musang king habis-habisan. Untuk apa, honey, darling? Ya untuk tanam lah. Musim durian kita jual sampai kemana? Ke Afrika. Yes. Dan suaminya semangat luar biasa. Tanam di mana pokok durian? Tanam di plastik saja. Plastik bag.
Dan sampai bila? Sampai dia berbuah dalam plastik bag di belakang rumah. Haleluya. Ada orang yang rasa-rasa mau pergi tanam durian di plastik bag di belakang rumah sudah. Orang itu langsung tidak tahu tentang pertanian. Clement beritahu mereka bahwa pertanian tidak seperti itu. Pokok durian mesti tanam di gunung. Di gunung kan di tanah. Mana-mana saja. Yang penting jangan di langit. Jangan di surga. Nanti Tuhan Yesus ambil semua tuh. Kita mau minta-minta lagi. Salah kita. Sudah doa yang lain-lain, apa mau minta durian lagi? Nah inilah yang dikatakan. Pandai membangun. Menolong untuk membangun. Seorang wanita ada sama-sama membangun dengan suamimu. Bangun sama-sama. Engkau harus ada di sana, sokong dia. Membangun bersama di dalam kehidupan sebuah keluarga. Haleluya. Indah sebagai wanita. Sangat-sangat berperanan penting. Sampai hari ini bagaimana engkau lihat suamimu? Adakah dia makin hari makin populer? Adakah makin hari makin semangat? Ataupun adakah dia makin hari makin luar biasa? Prestasinya bagus? Ataupun makin hari makin tidak semangat? Ataupun makin hari makin tua? Ya lah makin hari makin tua kan, salah kau nanti. Tetapi kau tengok dia, adakah dia makin hari berprestasi kah? Kalau tidak, kau tidak bijak tuh. Waduh, pastor persalahkan kita saja. Ya karena engkau penolong bagi dia kali ini. Tahu penolong? Contohlah saya bergusti dengan siapa? Sakai? Sakai. Contohlah kita dua bergusti kan? Bergusti. Sekarang kita dua sama rebah. Dan karena saya ada istri, dia penolong. Dia datang menolong, dia injak-injak kau. Kau tak ada istri, tak ada orang injak saya bangun. Nah inilah nama penolong. Dia menolong. Yang menang sekarang siapa? Saya juga kan. So, no play. Jangan pejam mata saja di gereja. Tengok besar-besar. Banyak wanita yang masih bujang di sini. Kalau main drum tuh, fokuslah main drum. Jangan kesana mata masa main drum. Sudah main drum baru kau buka mata. Pura-pura selfie padahal mau tengok orang sebelah belakang. Sakai macam mana? Seorang penolong seperti itu. Dia akan tolong saya. Dalam saya bergelut dan bergumul dalam satu hal. Istri saya datang. Daddy, kau boleh bangkit. Kau boleh. Malaysia boleh. Malaysia Brunei yakin. Dan Indonesia bisa. Haleluya. Malaysia boleh. Dan itulah bahasa dan suara istri di sebelah kita. Kita akan semangat balik. Amin. Haleluya. Dan seorang istri itu boleh bagi semangat sampai suaminya boleh terjun kemana-mana saja. Saya masih ingat satu cerita pada zaman dahulu kala. Waktu ada pertempuran dan orang lari dari rumah. Dan mereka sekeluarga lari. Tak sempat ambil barang berharga. Tetapi istrinya dengan bahasa-bahasa. Nah inilah bahasa istri sudah. Kau bodoh. Kau tidak cekap. Tadi kau tidak ambil barang kita yang berharga. Sekarang sudah orang mau bakar, musuh mau bakar. Kalau kau betul-betul luar biasa, turun sekarang. Ambil. Betul suaminya. Dia lupa bahwa dia tidak begitu bagus dalam pertempuran. Dia turun, belum sampai di rumah. Mereka sudah orang keokan dia. Dan istri dia pun sudah sadar, baru menyesal. Tetapi inilah istri yang tidak bijak kan. Cakap sembarang. Dia tidak tahu bahwa suaminya semangatnya akan apa? Meledak-ledak waktu dia cakap yang salah, dia akan salah juga. Cakap yang benar, dia akan benar. Coba kau, uji saja suami kau. Jadi, itu orang sebelah, dia kata engkau kurus dan tidak kuat. Kau tengok sejak, tidak lama 1 menit kemudian terbakar rumah sebelah itu kena suami kamu. Betul. Siapapun. Coba istri saya panas-panaskan saya macam itu. Aduh. Orang yang tinggi dan 100 kilo. Macam kecil di depan saya. Padahal dia berlari limpas saya sudah rebah tuh. Tapi karena bahasa istri saya. Saya panas. Dia tidak tahu siapa saya kok. Nih lengan saya. Tengok kecil juga. Nah inilah
Menolong, membangun. Seorang istri harus membangun. Jangan pikir bahwa kamu seorang istri saja yang bekerja dan tidak bekerja sama saja. Karena engkau seorang penolong. Menolong suamimu dalam apapun. Amin. Engkaulah penolong bagi dia. Itu yang Tuhan tulis di sini, bukan saya. Tuhan berkata, aku akan membuat seorang penolong bagi dia. Dan engkau menolong suamimu dalam apapun. Gerinti suamimu akan bangkit. Dalam apapun, dia akan bangkit. Saya masih ingat guru Rema, dia berkata begini. Waktu keadaan sudah tidak bagus. Suaminya hilang pekerjaan. Dan semangat suaminya makin hari makin turun, makin hari makin turun. Tetapi dia seorang istri, dia sangat-sangat bijak. Dia berkata, darling, jadi engkau boleh. Itu bahasa yang pertama, engkau boleh. Dan keyakinan suaminya sudah tidak ada pada dirinya sendiri. Sudah rasa rentah diri, berbulan-bulan tidak ada income, tidak ada pekerjaan. Tetapi istrinya makin hari, setiap hari dia hantam dengan bahasa-bahasa bijaknya. Bahwa engkau boleh, bahwa Tuhan memampukan engkau. Dan akhirnya jiwa suaminya mulai naik. Dan suaminya mulai terlibat dalam bisnis dia. Dan sampai satu hari suaminya dipanggil memberi motivasi kepada orang di US. Semua yang hadir ialah CEO company besar dunia. Termasuk CEO Samsung. CEO apa saja company paling besar di dunia. Semuanya berbaris di sana. Dan suaminya masih muda. Dia bagi motivasi dengan mereka. Rentah saja orang bayar dia 1 jam. 100.000 ringgit saja 1 jam. Tapi sebenarnya keyakinan dia sudah hancur. Tetapi karena istrinya bijak luar biasa. Dia yang menolong, mengangkatnya balik. Dengan kata-kata bijak, kata-kata Amsal, kata-kata semangatnya. Dan dicampur dengan firman Tuhan. Haleluya. Bagi firman Tuhan dengan suamimu. Nah, seorang suami, seorang lelaki di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Hui. Hari esok bangkit dan luar biasa tuh. Dan istri dia kata, orang ini berkata bahwa saya tahu dan keyakinan suami saya sudah tidak ada. Tetapi ya karena kemurahan Tuhan. Dengan bahasa-bahasa wanita yang bijak. Yang bijak tadi. Wanita bijak dia akan bagi bahasa-bahasa yang membangun. Dia berkata, itulah kau bodoh-bodohlah kau melangkah ke sana. Sekarang kau bankrupt. Hoi, esok kau tengok gantung diri itu. Tapi dia berkata, Daddy, ada waktu kau boleh bangkit, Daddy. Bukannya bangkit biasa-biasa. Melampaui awan langit biru. Bayangkan CEO company paling besar di dunia duduk dan dengar dia pasang telinga lagi. Apa yang orang ini mau cakap? Woi, mereka tidak bayar dia mahal kata dia. Hanya 100.000 ringgit ya 1 jam. Diberi motivasi 1 jam, 100.000 ringgit. Berbaloi betul. CEO itu balik ke negara mereka. Dia kasih goncangkan semua company-nya supaya macam ini. Itu yang saya dengar dari orang. Orang itu dari Singapura. Tapi bagi motivasi dengan kami di US. Hoi. Dan itulah suami orang itu. Padahal itu dia sudah hancur keyakinan, sudah bankrupt lagi. Dan mati akal macam mana mau hidup. Hanya istrinya, bijaknya luar biasa. Itu sebabnya bahasa dalam Amsal tadi, dia lebih berharga dari permata istri yang seperti itu. So, istri pandai-pandailah kasih bijak-bijak dengan suami kamu. Amin. Haleluya. Kalau istri kamu tidak ada di sini, ada khotbah ini akan di-upload bagi dengan istri kamu. Setiap pagi kau hantar khotbah ini dengan dia. Biar dia dengar, wih betul juga. Kalau dia mau engkau maju. Tetapi kalau dia mau engkau hancur lebur, tidak apa. Dia tak payah dia dengar khotbah ini. Haleluya. Nah yang ketiga, saya pergi kepada yang ketiga. Wanita bijak lebih berharga dari permata.
kenal dirinya di hadapan Tuhan. Amsal 31. Amsal 31 ayat 30. Inilah ayat yang paling populer dalam apapun. Dalam kitab Amsal. Amsal 31 ayat 30. Bahasanya begini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan. Dia kenal dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Dan sampai bahasa begini. Wanita itu berharga bagi Allah. Amin. Itulah wanita. Berharga bagi Allah. Dan kalau dia kenal bahwa dia di hadapan Tuhan. Dia tahu. Nah inilah wanita bijak. Bahwa dia sangat berharga bagi Tuhan. Dia tidak akan biarkan hidupnya berlalu seperti itu. Dia tidak akan membiar bahasa-bahasanya tidak berbaloi. Dia akan keluarkan bahasa-bahasa yang memberi semangat saja. Dia tidak akan cakap dalam WhatsApp, grup WhatsApp apa itu? WhatsApp gosip. Ada sekarang WhatsApp gosip. Oh dia kata di WhatsApp gosip tuh, ya ampun. Suami saya begini, ini, malas bangun pagi. Aduh, suami saya ini, gentutnya. WhatsApp gosip tuh. Dan wanita bijak yang kenal dirinya di hadapan Tuhan, dia tidak akan terlibat dalam hal yang seperti itu. Kalau ada grup WhatsApp gosip pun, dia akan mulai, bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, dan rancangan Tuhan bagi keluarga kita adalah sempurna. Dan hantar nyanyi lagi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Anak saya tidak yakin bahwa saya pandai nyanyi. Boleh kau tekan keyboard untuk saya sekejap? Saya mau juga. Saya mau buktikan kepada anak saya bahwa saya hantar nyanyi dalam grup WhatsApp gosip tuh. Bahwa kita adalah dalam rancangan Tuhan. Tekan sedikit. Apa tuh? Kod apa tuh? Si. Si bagi G ke. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku bersama, ada yang pandai, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Ku kan bertahan dalam tantangan. Apa tadi? Ku bukan bertahan apa? Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Mana hidupku tidak ada di sini?
Oh, di bawah sini ya. Oke lah, oke. Ya, dipersilakan turun sekarang. Haleluya. Baru tahu. Dan hantarlah nyanyi seperti itu di dalam grup WhatsApp apa tadi gosipnya. Biarlah semua bertobat. Amin. Haleluya. Kenal diri di hadapan Tuhan bahwa engkau adalah milik Tuhan, bahwa engkau adalah berharga di mata Tuhan. Karena begini, banyak perempuan dan banyak wanita yang rasa bahwa diri rendah diri karena dia pikir dia tengok orang lain. Dia tengok orang lain lebih tinggi dari dia. Dia tengok orang lain lebih luar biasa dari dia. Padahal bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Allah. Amin. Wanita, engkau berharga di mata Tuhan. Setiap wanita itu unik sekali di mata Tuhan. Haleluya. Dan yang pastinya bahwa engkau dapat menolong suamimu dan engkau dapat membangun apapun. Bunyi apa itu? Bunyi handphone. Ya ampun. Tidak apa, iklan sebentar. Haleluya. Nah, Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, begini. Memang ada wanita yang cantik. Karena Tuhan memang membuat wanita itu cantik. Amin. Dan manusia datang dengan segala penilaian dan kategori mereka. Ini lebih cantik, ini setengah cantik, ini kurang cantik. Tetapi ya asalnya Tuhan menciptakan wanita itu sangat cantik. Amin. Haleluya. Beritahu orang sebelah, beritahu yang perempuan di sebelah kamu tuh, kamu cantik. Beritahu. Beritahu perempuan di sebelah kamu, kalau ada istri kamu tuh, beritahu dia. Kamu cantik. I love you. Ada yang bukan istri, suami istri. Ku mengasihi engkau dalam kasih Tuhan. Haleluya. Nah, wanita itu diciptakan memang cantik pada pandangan Allah, luar biasa, sempurna dan luar biasa. Nah, ada satu ayat yang saya ingin baca yang terakhir di sini. Ya, ini ayat yang terakhir nih. Haleluya. Amsal 12 ayat 4. Lagi-lagi Amsal dari Amsal nih. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Istri yang bijak adalah kebanggaan suaminya. Dan istri yang tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, kita begini. Semua orang ada kelemahan. Tetapi Amsal kata apa tadi? Wanita bijak lebih berharga dari permata. Ia pandai apa? Menyokong suaminya. Seorang istri yang tidak pandai menyokong suaminya, itu akan membusukkan tulang suaminya. Melemahkan siku, patah semangat, hancur, dan bunuh diri. Ini bukan, dia memalukan. Dia kata memalukan. Ya, kalau kelemahan, semua orang ada kelemahan. Laki-laki banyak kelemahan, wanita banyak kelemahan. Tetapi ayat ini sebenarnya, ya tadilah. Wanita itu tidak pandai menyokong suaminya. Dia tidak pandai membangun. Meruntuhkan ada. Bantah kiri kanan, bantah habis. Dan akhirnya suaminya bunuh diri juga. Terjun dari Civic Center. Terjun dari, ya ada satu hotel tinggi yang baru dibuat di sini. Lebih tinggi, tak tahu berapa tingkat tuh. 20 lebih. Oh, pergi sana tuh, pura-pura naik lift tuh, terjun dia, Superman, mati. Superman tidak mati tapi dia mati. Oke? Nah, ini yang dikatakan bahwa istri yang cakap, yang bijak.
Bukan yang tidak ada kelemahan. Semua ada kelemahan. Tetapi ini tadi kita sebut tentang bijak kan. Dia bijak, dia pandai menyokong, dia pandai membangun bersama suaminya. Kalau miskin, berusaha buat satu usaha supaya ekonomi naik. Itu namanya sama membangun. Dan kenal dirinya di hadapan Tuhan. Harus kenal siapa kamu di hadapan Tuhan. Kalau kamu tidak kenal diri kamu di hadapan Tuhan, ya kamu akan marah-marah. Marah orang lain, marah orang tua. Persalahkan Tuhan tuh. Dulu saya macam itu. Saya mau persalahkan Tuhan, tapi saya pikir-pikir. Ya kalau macam ini keadaan hidup kita, ya kita lah. Waktu kala main bola tuh, mulai mau persalahkan Tuhan tuh. Itulah kau Tuhan. Coba kau buat saya besar sikit tuh. Menang kami tadi. Kata adik saya tuh, mengaku saja tidak pandai. Ya, mengaku saja tidak pandai. Orang kecil kalau dia pandai itu Maradona. Kecil, pendek. Dia menang Piala Dunia tuh. Yang kamu orang nih. Ada juga yang besar. Bukan alasan bahwa ya. Alasan saja lah kan. Kita laki memang ego lah. Kenapa kalah tadi uncle? Itu orang lebih besar. Oh iya kak. Maradona kecil menang juga. Kenapa ini uncle? Alasan kan uncle? Yalah. Alasannya lah. Kan? Nah. Ini yang kita kata bahwa bagaimanapun penampilan kita, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Seorang wanita yang bijak tidak akan membandingkan diri dia dengan orang lain. Amin. Orang tengok orang rambut orang hitam, persalahkan Tuhan, persalahkan mak bapak. Mungkin keturunan mak bapak saya terlalu makan ajinomoto, inilah rambut nih kurang. Padahal ya jangan banding-bandingkan. Dan jangan bandingkan suami kamu dengan orang lain juga. Kau tengok orang tuh, macam itu hebat. Suami yang memang panas hati itu tidak pandai cakap tuh. Kenapa kau tidak kawinnya dulu? Kenapa kawin saya? Itu bahasa yang paling bagus tuh dari seorang suami. Pergilah sana. Anak semua dengan saya, kau pergi sana. Ya ampun, harta juga saya punya rumah. Yuk pergi tinggal aja. Selipar Jepun tinggal juga. Anjing dengan pot bunga sini semua. Kau jalan kaki saja. Ya, amin. Baru tahu bagaimana bahasa suami yang tidak bijak juga. Suruh pergi sahaja. Itu suami yang betul-betul tidak bijak lah. Nanti hari suami kita khotbah juga suami yang tidak bijak. Sekarang wanita yang bijak, suami tidak bijak kita punya dengan suami. Haleluya, haleluya. Nah mari saya berdoa bagi wanita. Nah semua wanita berdiri. Laki-laki jangan berdiri. Wanita berdiri. Laki jangan berdiri. Oh iya kok? Saya ingat kamu mau berdiri dengan mereka karena saya mau berdoa untuk mereka. Oh, oke lah betul. Ya, wanita-wanita, kita mau berdoa bagi kamu. Dan bagi mereka yang belum menikah itu, ya tahu-tahulah macam mana menyokong suamimu. Dan ya itu sebabnya orang kata begini, hai anak laki-laki, pemuda yang mau cari pasangan hidup, pilihlah dengan bijaksana. Buka mata selebar-lebarnya. Tetapi kalau sudah pilih dan kawin, tutup mata serapat-rapatnya. Itu sebabnya orang pergi kepada suku sakat dan pergi kepada keturunan, sanak saudara, kerabat. Supaya melihat betulkah ini sesuai dengan kamu. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami berdoa bagi para wanita kami. Karena Engkaulah Allah yang menciptakan mereka. Ternyata mereka lebih berharga dari permata apapun kalau mereka seorang yang bijak. Nah mari Tuhan kami berdoa bagi mereka pada hari ini. Sesuai dengan panggilan mereka, Engkau jadikan mereka sebagai penolong yang boleh mengangkat kami sebagai seorang suami, yang memberi semangat bagi kami untuk hidup, yang membagi kekuatan bagi kami untuk terus bertahan. Karena mereka ada di samping kami. Mereka sebagai penolong. Berkati para wanita kami pada hari ini Tuhan. Supaya ada kebijaksanaan dalam diri mereka. Seperti apa yang Salomon kata bahwa dia minta bijaksana kepada Engkau.
Dan berikanlah kepada para wanita ini supaya mereka bijaksana. Dan supaya setiap keluarga di dalam gereja BM Grace makin hari makin luar biasa. Supaya semua suami-suami makin hari makin bersemangat hidup. Makin hari makin berprestasi baik. Terima kasih Tuhan. Beri kesehatan yang baik kepada semua wanita kami. Beri kesabaran bagi mereka untuk mendidik, menjaga, mengasuh, dan mengurus keluarga. Beri kemampuan kepada mereka. Haleluya. Dan biarlah sukacita Tuhan memenuhi, melimpah dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya.